kami tetap selalu berkorespondensi dan kami selalu membuka peluang bagi siapapun yang ingin menjadi bagian daripada ekosistem digital Indonesia. Kita membuka, baik itu dalam asing maupun dalam negeri. Kita membuka, tapi aturan adalah aturan. Di mana kita berpijak celah langit dijunjung. Setiap negara punya aturannya. Dan ini adalah aturan ini dalam rangka ingin menciptakan ruang digital yang kondusif, aman, dan nyaman. Agar pertumbuhan ekonomi digital kita bisa dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia dan keuntungan bagi Indonesia. Namun juga sangat penting menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital. Kita harus memastikan transformasi digital jangan hanya menguntungkan pihak luar. Selamat malam, mungkin satu dari Anda kaget. Mungkin Anda pengguna PayPal tiba-tiba tidak bisa digunakan. Atau Anda seorang gamers pilih-pilih game, Anda beli game di Steam kemudian sudah tidak bisa diakses. Anda mungkin juga yang baru mendengar ini ada sanksi blokir dan akhirnya kita semua mengenal istilah PSE Privat, penyelenggara sistem elektronik privat. Narasi dari sudah kami sampaikan tadi disampaikan salah satunya oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyatakan bahwa kebijakan pendaftaran PSE ini adalah untuk menegakkan kedaulatan digital. Apa sebenarnya kedaulatan digital? Karena sebagian pihak menyebut ini bisa saja atau berpotensi melanggar privasi. Ini akan kami bicarakan pada malam hari ini, kebijakan PSE apakah itu untuk menegakkan kedaulatan digital kita atau justru menjadi benturan bagi hak privasi kita. Saya akan berbincangkan dengan sejumlah narasumber termasuk Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Samuel Pangerapan. Selamat malam, Pak Semi. Selamat malam, Rizka. Terima kasih sudah hadir di Forum Christian. Saya juga ditemani oleh dari sebelah kanan saya dulu, Enda Nasution, pengamat media sosial. Mas Enda, terima kasih. Terima kasih juga sudah diundang. Bang Enda harusnya ya, karena panggilannya kakak itu di Sumatera Bang. Bisa. Bang Enda, oke Bang Siap. Enda. Kemudian ada Mas Charlie. Selamat Mas malam, Charlie Mbak. dari LBH Jakarta. Ya. Selamat malam Mas Charlie, terima kasih sudah bergabung. Tidak hanya kita berempat, karena di Zoom bergabung ada Mbak Ika Ningtyas, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Indonesia. Selamat malam Mbak Ika. Selamat malam Mbak Ika. Oke, semoga sinyal kita baik. Saya coba sapa yang dari Yogyakarta ada Pak Ridi Ferdiana, pakar teknologi informasi dari Universitas Gadjah Mada. Selamat malam Pak Ridi. Nah, tampaknya masih terganggu audio kita, tapi saya mau update terlebih dahulu ke Mas Charlie kalau begitu. Karena ini sudah menuai pro dan kontra, kemudian LBH membuka pengaduan. Saat ini tadi kami tuliskan ada 182 pengaduan. Betul. Bisa diberikan yang terbaru, berapa yang mengadu dan merasa dirugikan? Data terakhir tuh hari Selasa kemarin kita rilis itu 182 pengaduan dan itu bukan hanya individu tapi juga ada badan hukum ya, badan usaha di situ. Kerugian mereka seperti apa? Rata-rata kita kemarin merilis ada 4 pola kerugian ya. Yang pertama kehilangan penghasilan, itu karena tadi misalnya aplikasi PayPal gitu ya, itu yang dana mereka tersendat atau transaksi gagal. Yang kedua yang lebih parah adalah kehilangan pekerjaan. Karena banyak sekali orang pekerja kreatif khususnya yang mengandalkan PayPal dan kemudian dia tidak bisa deal bisnis maupun kehilangan konsumen-konsumen lainnya gitu. Dan ketiga itu akses tentunya, akses mereka sudah bayar dan itu ada yang sampai ratusan juta itu ya. Mereka udah bayar. Yang pengadu ya? Ya pengadu. Dan misalnya soal game gitu ya, mereka rata-rata atlet e-sport juga dan kemudian mereka kehilangan penghasilan. Dan keempat itu doxing.
Ya, karena mereka yang menyampaikan protes kemudian mendapatkan doxing, informasi pribadinya diungkap ke sosial media dan lain-lain. Itu 4 pola pengaduan yang kami terima kemarin. Oke, saya mau bertanya ke Mbak Ika sih, tapi apakah Mbak Ika sudah bisa mendengar suara saya, Mbak Ika? Mbak Ika? Sayang sekali saya belum bisa dengar aduan dari kolega-kolega nih, Pak Semi, dari kolega-kolega jurnalis yang juga kebanyakan narasinya adalah karena banyak yang menjadi kontributor bekerja sama dengan media-media asing akhirnya kemudian tidak bisa menerima kompensasi atas pekerjaan mereka. Sebelum ke Pak Semi saya mau ke Mas Syahril lagi. Apa berikutnya? Apa tujuan membuka pengaduan dan apa yang bakal dilakukan oleh LBH Jakarta untuk selanjutnya? Ya, pertama-tama kami perlu mendudukan ya bahwa ini awal masalah dari Permen Kominfo 5/2020 yang menurut kami melanggar hak asasi manusia. Ya. Nah, itu nanti ini kalau ada kesempatan saya jelaskan lebih lengkap gitu. Tapi tindakan pemerintah memblokir kemarin kita pikir sudah melanggar ketentuan dan tidak memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik. Ya, kenapa? Pertama, soal kewenangan pemblokiran kan didasarkan pada ketentuan di Permen Kominfo ya, karena peraturan menteri ya? Iya, peraturan menteri, karena dia tidak mendaftar, kemudian dia harus diblokir gitu. Nah, itu pertama tidak sesuai dengan kriteria HAM dalam pembatasan akses internet ya. Seharusnya dalam bentuk undang-undang? Ya, dalam bentuk undang-undang. Terus kedua, kalau kita cari cantolannya di Undang-Undang ITE, itu kan yang kewenangan pemerintah memblokir itu kan sebenarnya atau menghapus itu untuk konten yang melanggar hukum. Jadi konten, ini kan kriteria tambahan dong kalau dia tidak administrasi yang tidak mendaftar dan itu levelnya di peraturan menteri. Dan kedua, dengan 180 pengaduan dan tentu masih banyak lagi ya, kita membayangkan apakah pemerintah tidak memikirkan dampak itu sebelumnya. Jadi kalau mitigasi terhadap risiko. Iya, mitigasi terhadap risiko. Jadi kalau kita ngacunya ke Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, di situ kan pemerintah sebelum melakukan tindakan pemerintahan itu harus mengecek peraturan perundang-undangan dan asas pemerintahan yang baik. Ada kecermatan, ada juga keberimbangan, kepentingan publik dan lain-lain. Jadi dengan timbulnya kerugian yang besar, saya pikir pemerintah sudah melanggar ketentuan Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi publik yang dirugikan itu berhak mengajukan gugatan kepada pemerintah. Oke, Pak Semi, saya tahu Anda sudah ditanyai dan terus-menerus untuk diminta menjelaskan ini. Tapi ini menjadi pencerahan juga buat kita. Kalau menurut LBH dan mungkin sebagian yang belajar hukum tahu begitu ya, karena kalau pembatasan itu harus diatur dalam undang-undang. Nah, kalau ditanya atau kemudian ada narasi bahwa pembatasan ini kok diatur lewat Permen Kominfo sih, apa penjelasan Pak Semi? Jadi kita pertama harus memahami sistem perundang-undangan kita. Ya. Ada undang-undang, ada PP, ada permen. Permen itu adalah teknis pelaksanaannya. Kalau umpamanya perbankan, kalau kami itu ada di undang-undang perbankan. Nah, ini kan kita melihat ada sekarang ada realitas baru. Di mana realitas kita itu ada ruang fisik dan ruang digital. Ya. Kalau di ruang fisiknya diatur, kan pertanyaannya bagaimana di ruang digitalnya? Bank itu diatur. Masalah keuangan itu diatur. Pembayaran elektronik semua itu diatur. Nah, ini ada kegiatan di ruang digitalnya. Ya, inilah yang kita tegakkan. Kalau kita meloloskan satu, bagaimana yang sistem-sistem yang seperti ini dibolehkan juga? Apakah dibolehkan? Kita masih ingat ada pinjol-pinjol yang tidak terdaftar. Berapa kerugian masyarakat? Rame waktu itu, dan LBH juga melakukan bantuan hukum bagi korban-korbannya. Nah, ini kalau kita biarkan terus, itu problematiknya lebih besar. Di mana kedaulatan kita? Jadi makanya dilakukannya sekarang? Benar, gitu. Ini kan sebenarnya undang-undangnya sudah dari 2016 revisinya. Di situ ada mandatnya, menjaga ruang digital dan juga ada kewenangan untuk melakukan pembatasan. Nah, habis itu ada PP-nya tahun 2019. Tahun 2019 selesai kita melakukan permennya. Permennya pun sudah selesai dari tahun 2020. Nomor 5 tahun 2020 itu pun kami pernah memberikan kesempatan kita revisi untuk perpanjang masa pendaftarannya. Supaya memberikan kesempatan. Nah, ini kan terbukti dari yang mendaftarkan 9.308. Yang tidak mendaftarkan 7. Ini saya aneh, ini yang lainnya mau tiba kita harus membela yang tidak patuh. Yang lainnya patuh. Anda mau bilang bahwa ada 9.000 loh yang patuh dan ini yang bandel ini. Yang bandel. Terus yang bandel pun setelah kita beri peringatan dan sudah ramai karena kita blok, sekarang mereka sudah lakukan kontak dan ada beberapa sudah melakukan pendaftaran.
Ya ini kan kita ingin menjaga ruang digital kita aman, nyaman dan kondusif kan. Pak Semi, saya ke poin kedua Mas Charlie tadi, bahwa kenapa tidak ada antisipasi terhadap, apakah Kominfo tidak mengantisipasi dampak banyak sekali yang kemudian kerugian secara material, Pak Semi tadi yang disampaikan kalau tadi kerugian material berapa, ini kan ngomong kedaulatan. Apakah ada orang beroperasi secara ilegal kita diamkan? Itu aja dulu, prinsip itu. Kalau itu ya dibolehkan, ya semuanya harus dibolehkan. Kalau ada dampak pasti ada dampak. Dan kami kan sudah coba membuka kembali. Satu hari ditutup, kita buka, segera pindahkan. Itu dibuka karena Pak ramai di media sosial atau? Bukan, karena kita lihat tadi kan untuk menekan kerugiannya. Silakan cepat pindahkan. Dalam masyarakat masih melakukan perubahan, mereka mendaftar. Itu kan. Jadi ada 5 hari untuk PayPal ya setidaknya ya. Oke, saya ke Mbak Ika. Mbak Ika semoga sudah tersambung dan bisa mendengarkan. Sudah tersambung sih, tapi audionya tadi sedikit terkendala. Mbak Ika, saya juga ingin update di AJI, teman-teman jurnalis yang melapor dan merasa dirugikan itu ada berapa orang dan kira-kira apa saja keluhannya, Mbak Ika? Ya, terima kasih. Sejak ada pemblokiran per tanggal 30 Juli 2022, AJI kemudian membuka posko pengaduan khusus bagi jurnalis dan pengelola media agar mereka bisa melaporkan dampak yang mereka rasakan setelah beberapa platform itu diblokir. Sampai hari ini angka masih terus bergerak begitu ya Mbak. Dan yang pasti dari seluruh laporan yang masuk, kami menerima pengaduan yang rata-rata sama. Mereka mengeluhkan, terutama ketika PayPal itu kemudian diblokir. Nah, mengapa kemudian para jurnalis dan pengelola media terdampak begitu dengan pemblokiran ini? Kita harus memahami bahwa kerja-kerja jurnalis itu tidak hanya di dalam negeri, begitu ya. Mereka banyak juga menjadi freelance dan menjual karyanya, menerima penugasan dari media-media di luar negeri. Nah, PayPal ini digunakan untuk proses mereka untuk menerima transaksi, kemudian menerima honor begitu dari tempat-tempat mereka menjual foto, menjual video, kemudian dari karya liputan yang mereka terima sebagai penugasan. Nah, kemudian ada beberapa lagi pengelola media yang menyampaikan bahwa mereka harus menyewa server di luar negeri. Dan proses transaksi untuk penyewaan server seperti ini itu menggunakan PayPal. Artinya ketika PayPal itu diblokir pada 30 Juli, beberapa dari jurnalis yang melapor, mereka tidak bisa mengakses, mereka tidak bisa mengambil begitu ya, karena pas tanggal gajian saat itu. Dan yang mereka khawatirkan juga ini akan berjangka panjang gitu ya, karena PayPal dianggap lebih secure begitu dan lebih mudah, dan apalagi perusahaan-perusahaan media asing memilih PayPal begitu ya sebagai proses untuk pengiriman honor dan sebagainya. Artinya ini menjadi salah satu dampak sebenarnya yang sudah dirasakan oleh kawan-kawan jurnalis dengan kejadian seperti ini sudah terhambat gitu ya kerja-kerja jurnalis, dan dalam jangka panjang ini menurunkan kesejahteraan, menghambat kerja jurnalistik, dan bisa jadi bahwa nanti akan disusul dengan tutupnya beberapa portal yang dia mengandalkan perpanjangan server tersebut dengan transaksi melalui PayPal ya? Di masa pandemi kita tahu bahwa kondisi jurnalis juga susah begitu ya. Jadi ini menambah sulitnya kawan-kawan jurnalis untuk beraktivitas. Bang Enda, saya ingin Anda menanggapi poin kedua dulu sebelum kita bahas tuntas mengenai apa sih sebenarnya PSS supaya clear juga ya bagi pemirsa sebagai pencerahan. Tapi mengenai dampak dulu, setidaknya ada banyak 182 yang mengadu, mungkin yang lain bisa curhatnya di media sosial, mention Pak Semi mungkin atau Kominfo, kemudian juga jurnalis gitu. Menurut Anda apa yang sebenarnya seharusnya dilakukan? Apakah setuju dengan Mas Charlie atau Mbak Ika ada bukan mitigasi lagi ya? Kalau mitigasi kan sudah terjadi, tapi antisipasi begitu yang dilakukan oleh Kominfo sebelum kemudian dilakukan tindakan tegas kepada para aplikasi maupun situs yang harus diblokir. Ya, terima kasih. Saya sih mencoba mencermati dari sisi konsumen aja ya. Dari pembicaraan yang begitu banyak di media sosial, mohon maaf ke Pak Semi nih, pembicaraannya banyak banget ya, dan semua
Bahkan dengan ada yang dari yang sopan, dari suggestion, saran, sampai kemudian yang maki-maki juga banyak banget gitu ya. Perundungan ya? Perundungan juga mungkin gitu ya. Saya bukan ahli hukum, sehingga mungkin saya mencermati bahwa kok ini bukan hanya merugikan ya, tapi juga meresahkan gitu ya. Buat saya ini meresahkan gitu. Karena banyak yang mungkin tidak dirugikan secara langsung. Saya tidak dirugikan secara langsung, tapi saya cukup resah melihat tindakannya ya. Artinya gini, saya apresiasi semangatnya bahwa kita perlu berdaulat, bahwa kita perlu melakukan pendataan. Pak Semi tadi menyampaikan soal pendataan, tapi soal blokirnya ini yang saya resah gitu. Karena gini, Seharusnya kalau bukan blokir apa yang dilakukan oleh mungkin pemerintah bisa dicari kepada jalan mereka yang lain ya, bandel? jalan tengah lain lah. Artinya gini, sekarang pun sudah muncul jalan tengah, ada beberapa yang diblokir, tapi karena ada protes lalu, atau mungkin karena ada diskusi yang lain, akhirnya dibuka gitu kan. Bisa ditemukan lah kebijakan-kebijakan yang tidak membuat sulit masyarakat, gitu, tidak meresahkan masyarakat. Entah itu mungkin sanksinya entah itu dipanggil dulu, entah itu ada sanksi administrasi, baru kemudian mungkin bukan sanksi blokir ya, tapi ada kehususan-kehususan lain lah yang bisa dibatasi ya. Misalnya secara teknis apa? Secara Kalau selain blokir? teknis menurut saya mungkin misalnya cara pembayaran ya tidak bisa dilakukan karena misalnya setiap yang beroperasi di Indonesia harus melakukan pembayaran ke rekening Bank Indonesia misalnya. Saya rasa bisalah dicari jalan-jalan itu, tapi tidak dengan misalnya tadi ya. Yang poinnya adalah justru mempersulit situs dan aplikasi ini, bukan masyarakat maksud Anda? Betul, Ya. sebisa mungkin tentunya ada banyak sekali ya, ada jutaan aplikasi di luar sana gitu. Termasuk saya nggak tahu, mungkin minta masukan dari Pak Semi juga. Kalau saya baca dari permennya bahkan menampilkan sistem informasi berupa data, gambar dan lain-lain adalah penyedia sistem informasi juga, yang termasuk berarti website juga kan termasuk gitu ya, dan ada jutaan website di luar sana gitu. Jadi mungkin bisa dicari jalan tengahnya supaya kemudian tujuannya tercapai, kedaulatan tetap bisa tercapai, kedaulatan digital bisa dicapai, masyarakat merasa terlindungi, tapi tidak meresahkan, tidak harus dengan cara diblokir. Gitu. Pak Ridi, menurut Anda kalau poinnya seperti itu dicari jalan tengahnya, menurut Anda jalan tengahnya seperti apa Pak Ridi? Supaya semuanya everybody's happy gitu ya, supaya jangan kemudian ada yang diresahkan atau bahkan dirugikan secara material. Pak Ridi? Ya, halo. Ya. Selamat malam. Selamat malam Pak Ridi. Ya. Oke, saya mengambil dari dua sudut pandang ya. Dari satu sisi memang kalau kita bicara data itu harus dilindungi. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah saat ini memang sudah berada dalam kerangka yang sesuai seperti apa yang sudah dilakukan oleh negara lain. Tetapi kita juga memahami bahwa ada satu aspek, yaitu adalah pemahaman masyarakat. Sehingga betul sekali kita harus mencari jalan tengah. Pemblokiran itu adalah salah satu cara, tetapi bukan cara yang diinginkan oleh masyarakat. Karena bagaimanapun masyarakat ini menggunakan sistem informasi ini atas concern dan keinginan dia. Dan pada saat dia meletakkan sebuah data, memproses sebuah data di dalam sistem tersebut, itu artinya data tersebut memang concern dia meletakkan di sana. Ya. Dan pada saat kita bicara proses data dan pemblokiran, maka harus ada mekanisme yang memang tidak harus pemblokiran seperti itu. Oke. Nanti saya mau jeda dulu karena saya sudah angkat tangan Pak Dirjen. Saya mau jeda dulu, saya mau mendengar Pak Dirjen kira-kira definisi dari jalan tengah yang disebut adalah Bang Enda dan juga Pak Ridi itu apa sih kemudian? Apakah Kominfo sudah punya jalan tengah itu? Salah satunya misalnya sekarang sudah buka tapi 5 hari, berarti 5 hari 5 hari setidaknya masih bisa dipakai. Tapi setelahnya gimana tuh Pak Dirjen? Sesaat lagi di Forum Christian.